MP Televisi, NGOBRAS Ngobrol Bersama, Kasat Lantas Polresta Malang Kota. Kompol Aristianto Budi Sutrisno, SH, SIK, MH. Dengan moderator Heru Iswanto. Pada podcast yang dilaksanakan di ruang podcast Polresta Malang Kota Arema Polis Podcast Presisi, RAPOPOSIS, kali ini, membahas terkait 1. SOP, kendaraan jenis ambulans, rescue, damkar, BPBD. 2. Jenis lampu, rotator warna, merah, kuning, biru pengertiannya. 3. Pemahamannya seperti apa, bentuk pelanggarannya seperti apa. 4. Dampak pelanggaran lalu lintas hingga terjadi laka lantas yang mengakibatkan meninggal dunia. Mengancam kerugian besar dampak perekonomian diri sendiri maupun keluarga. 5. Berlalu lintas yang berbudaya dan santun. 6. Pengeluaran dana santunan jasa raharja. 7. Jumlah korban MD didominasi oleh kendaraan jenis apa yang terbanyak. 8. Target dan sasaran pencegahan yang harus dilakukan oleh Satuan Polantas. 9. Himbauan pada masyarakat pengguna jalan. 11. Program baru Satlantas Polresta Malang Kota sistem pelanggaran bisa dipantau melalui smartphone ETLE Mobile Handheld EMH Pasca Ops Patu Semeru. Prinsipnya pada program podcast ini bertujuan guna mengedukasi masyarakat berlalu lintas yang benar dan patuh pada peraturan dan UU lalu lintas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu buat kita semua, pemirsa dimanapun berada. Kami dari tim podcast Siap TV sedang berkunjung menemui Bapak Kasat Lantas, Bapak Kasat Lantas Polresta Malang Kota, Bapak Kompol Aristianto Budi Sutrisno, SH, SIK, MH. Di Polresta Malang ini baru-baru ini ada launching namanya EMH khusus di bidang lantas. Jadi maka pada siang hari ini yang mohon izin Bapak Kapolresta Malang, Bapak Kombes yaitu Budi Hermanto, kami mohon izin sudah dikasih izin untuk mau koordinasi, artinya program podcast dengan tema ngobras. Nah, ngobrol bersama Kasat Lantas Polresta Malang Kota. Semoga beliau Bapak Aris ini bisa memaparkan, memberikan pandangan-pandangan bagaimana rencana mati polisi ini yang kami sampaikan nanti. Tentunya kami akan menyapa dulu sama beliau Bapak Kasat Lantas Bapak Aris. Selamat siang Bapak Aris. Selamat siang. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Selamat hadir di Bumi Arema. Yang sangat kehormatan bagi kami bisa bergabung dengan Siap Bapak. Gini Pak, atau mungkin ini kebetulan pada hari Jumat ini Pak ya, mungkin waktu kita juga ada speech, kebetulan ada yang perlu kami sampaikan Pak, terkait SOP kendaraan jenis ambulan, damkar, jenis rotator, warna lampu merah kuning itu apa saja nanti yang pemahamannya seperti apa, bentuk pelanggaran seperti apa. Ini banyak yang kami kupas, mungkin Bapak Kasat nanti bisa memberikan pemahaman pada masyarakat maupun pengendara baik dan mobil yang saya sebutkan tadi. Dari dampak pelanggaran lalu lintasnya hingga terjadi laka lantas hingga sampai merugikan nyawa dirinya sendiri sebagai pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas. Yang selanjutnya nanti berlalu lintas yang berbudaya dan santun. Betul. Itu Pak Kasat. Terus pengeluaran dana santunan jasa raja ketika seperti apa? Itu mungkin Pak Kasat bisa menyampaikan secara global aja. Dengan pengeluaran anggaran dana santunan jasa raja, juga jumlah korban MD atau meninggal dunia di wilayah mungkin Kota Malang yang didominasi mungkin roda 2 mungkin saat ini Pak. Juga lanjut nanti target sasaran pencegahan yang harus dilakukan oleh Kasat Lantas Polresta Malang Kota. Yang selanjutnya himbauan pada masyarakat pengguna jalan. Closing statement nanti juga program yang terbaru dari ETLE Mobile Handheld EMH yang luar biasa. Polresta Malang atau khususnya di bidang lantas ini di seluruh Indonesia sudah satu-satunya sudah melosing itu. Seperti yang Bapak Kasat sudah sampaikan, terkait SOP kendaraan pertama adalah ambulan dan resio atau damkar dan sebagainya Pak Kasat.
Baik, terima kasih banyak ini Siap. Sameru atas Yes. waktunya rawuhnya di Polresta Malang Kota. Saat ini kita juga akan mensosialisasikan juga kepada masyarakat bahwa tentang urgensi penggunaan lampu rotator yang tadi disampaikan oleh Sameru, bahwa ada lampu rotator itu warna kuning, warna biru dan juga warna merah. Untuk prioritas yang paling utama itu sebenarnya ada di warna merah. Sameru. Itu sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 2009 pasal 134 di sana, pasal 59 dan 134 itu di sana menerangkan, menjelaskan juga terkait masalah penggunaan lampu rotator. Mulai dari lampu rotator warna merah terlebih dahulu. Ini yang paling tinggi, istilahnya kastanya tertinggi, Pak. Karena lampu yang warna merah ini digunakan untuk ambulans, damkar, dan kendaraan-kendaraan yang sifatnya untuk kemanusiaan seperti itu. Jadi ini mempunyai prioritas utama. Nah, dan juga dari kendaraan-kendaraan TNI juga menggunakan rotator warna merah. Kemudian yang berikutnya di tahapan berikutnya ini rotator warna biru. Warna biru ini digunakan oleh petugas kepolisian, khusus untuk petugas kepolisian saja. Jadi ini masih di bawahnya sebenarnya. Kemudian ada lagi untuk petugas di jalan tol itu menggunakan lampu rotator warna kuning. Dan juga misalnya dari kendaraan yang menggunakan pembawa alat-alat berat, nah itu juga menggunakan rotator warna kuning sebagai pengingat hati-hati bahwa ini ada kendaraan yang membawa alat yang berat, seperti itu. Gini Pak Kasem, mohon izin, kadang banyak, maaf ya, oknum atau seperti apa ya, ada ambulan, mobil yang menggunakan kode etik tersendiri, ada lampu rotator dan sebagainya. Ini kadang saya menemui Pak. Betul. Kadang ada ambulan yang tidak berisi pasien atau tidak ada orang, cuman dia memilih jalur CNS sendiri, ambil kanan tapi dihidupkan rotator ini. Bahkan yang lebih bahaya lagi, pengawalnya pakai sepeda biasa, pakai hanya rompi hijau tapi bukan petugas. Ini ranahnya seperti apa Pak? Menurut pandangan Pak Kasem? Jadi ini tidak dibenarkan apabila menggunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi tentu saja aturan itu mengikat kepada personal-personal yang memang memiliki kewenangan khusus tersebut. Contohnya ambulan yang memang membawa korban. Ini memang harus kita berikan jalan, dan juga seharusnya ambulan ini tidak perlu lagi ada escort atau pengawalan. Misalnya ada motor yang membantu membukakan jalan. Karena apa? Motor yang membukakan jalan ini malah yang tidak memiliki kewenangan, tidak memiliki kekhususan untuk prioritas jalan. Yang memiliki prioritas jalan itu hanyalah ambulan. Nah, untuk itu kami juga terus menghimbau kepada masyarakat, juga kepada pengguna sarana prasarana ambulan, damkar, bahwa mereka memiliki kewenangan yang utuh sesuai dengan undang-undang dan mereka ada prioritas utama. Dan dalam kegiatan apapun, apabila ada yang lampu rotator warna merah, harus diberikan prioritas utama karena itu terkait masalah kemanusiaan dan nyawa. Contohnya damkar juga menggunakan rotator warna merah. Kemudian dari ambulan seperti itu. Jadi artinya penegasannya ketika ada ambulan baik dari pedesaan, puskesmas atau yang lain, ketika dikawal oleh suatu sepeda kayak sepeda yang lain, Pak, bukan petugas dishub, bukan petugas lantas. Ini sebenarnya tidak dibenarkan, betul. Jadi sebenarnya tidak dibenarkan seperti itu. Jadi ini sebagai salah satu sarana himbauan kami kepada masyarakat, jangan ada motor yang mencoba membukakan jalan tersebut karena yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan itu. Justru kewenangan itu ada atau prioritas itu ada di ambulannya. Jadi ambulan dengan menyalakan sirine, menyalakan lampu rotator itu seharusnya masyarakat juga langsung memberikan jalan. Ya alhamdulillah di Malang Kota ini sangat aware untuk masyarakat pengguna jalan di Kota Malang apabila melihat rotator sirine merah, ambulan itu langsung memberikan jalan. Nah, yang tidak dibenarkan adalah yang mengawal di depannya, membukakan jalur. Nah, ini tidak dibenarkan dan membahayakan. Kita khawatir apabila nanti ada sesuatu di jalan dan memang dia tidak mendapatkan prioritas itu malah terjadi kecelakaan lalu lintas. Jadi kan malah berbahaya. Ambulan yang tadinya cuma mengantarkan satu orang bisa jadi 2 orang yang awal di depannya, kan ini berbahaya. Betul. Seperti itu. Seperti Pak. Makanya gini Pak, terjadinya kecelakaan itu pemirsa. Ini jadi catatan masyarakat semuanya, seluruh pemirsa semua. Terjadi kecelakaan itu kita sudah hati-hati, tapi lawan kita nggak hati-hati. Ini sangat risiko. Betul. Mungkin nanti Pak Kasem bisa memaparkan sedikit karena terjadinya kecelakaan itu didasarkan dengan lawan A dan B-nya. Yang satunya sudah hati-hati tapi lawannya
nggak hati-hati ini kan menjadi kecelakaan mungkin menyebabkan satu sakit atau juga bisa sampai MD meninggal dunia. Yang rugi adalah masyarakat sendiri. Betul, dan Pak. mungkin ruginya juga dirinya dan mungkin keluarganya. Betul. Mungkin segi perekonomian keluarganya akan surut dan tidak ada, mohon maaf, dan mungkin suaminya yang ada terjadi. Betul. Seperti apa, Pak? Iya. Jadi ini sangat menarik dan kemarin sempat Pak Dirlantas pun datang juga ke Polresta Malang Kota. Ada satu kajian yang cukup menarik. Contohnya narkoba. Nah, kita berbicara ini masalah narkoba. Kalau kita melihat narkoba ini akan merugikan dirinya sendiri. Kalau sampai overdosis yang bersangkutan, yang meninggal adalah dirinya sendiri. Nah, tetapi berbeda dengan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas ini orang tidak tertib, bisa jadi yang meninggal bukan orang yang tidak tertib, bisa jadi orang yang ditabrak yang sudah tertib. Nah, ini kan membahayakan. Kameru. Ini sangat membahayakan. Maka dari itu kita mengajak masyarakat, ayo kita lebih peduli lagi sama masalah kecelakaan lalu lintas. Jadi kecelakaan lalu lintas di jalan ini bukan hanya tanggung jawab dari kepolisian saja, tetapi ini tanggung jawab kita bersama. Bagaimana kita membudayakan atau menumbuhkan dan mencerminkan budaya bangsa yang tertib dalam berlalu lintas. Kita jadikan kota Malang ini, Malang Raya ini sebagai cerminan budaya bangsa yang tertib dalam berlalu lintas. Nah, itu harapan kami kepada masyarakat, ayo kita sama-sama tertib dalam berlalu lintas, karena tertib itu kebutuhan. Oke, gitu. Pak, ketika terjadi sampai pengendara meninggal dunia, Pak, mungkin ada peraturan baru atau tetap undang-undangnya ketika santunan jasa harja itu kalau menurut Pak Kasat seperti apa sekarang? Tetap masih dalam santunan jasa harja, itu udah kewenangan dari jasa harja. Memang santunan langsung diberikan kepada korban. Jadi untuk yang kita ketahui sebagai sarana informasi juga ya para pemirsa, bahwa yang di cover oleh jasa harja itu adalah orang yang ditabrak. Jadi ini menariknya, ada namanya kan sumbangan wajib dana lalu lintas angkutan jalan SWD KLLJ, kecelakaan lalu lintas angkutan jalan. Ini mengcover orang yang ditabraknya. Misalnya si A menabrak si B akan mendapatkan cover jasa harja dari si A. Seperti itu. Sebenarnya konsepnya adalah seperti itu. Dan santunan tetap, misalnya yang meninggal dunia mendapatkan santunan sejumlah 50 juta. Seperti itu. Tapi dan juga untuk yang luka berat, kadang-kadang ini juga ada yang cukup menarik ini, Pak. Yang cukup menarik, misalnya dalam dia luka ringan. Nah, luka ringan kan santunannya 25 juta. Luka berat, luka ringan. Nah, setelah diklaimkan, dikira dari masyarakat itu dia akan mendapat total 25 juta, tidak. Jadi pada saat dia dirawat di rumah sakit, berapa biayanya, itulah yang nanti akan di-coverkan. Misalnya kalau seandainya habisnya cuma 10 juta, nah bukan 25 juta, kan Pak masih ada sisa 15 juta, nah, tidak seperti itu. Konsepnya tidak seperti itu. Nah, itu masih kami beberapa kali menemui loh, Pak ini loh, tidak seperti itu, Pak. Ini di-coverkan, langsung dibayarkan ke rumah sakit, dan dari rumah sakit nanti akan meng-cover. Seperti Pak? Iya, Pak. Ini sangat menarik, Pak Kasat ya. Ini banyak di kalangan masyarakat bawah yang notabene apa sih jasa harja itu, bagaimana cara mengklaimnya, persyaratan yang harus bisa mengklaim di jasa harja itu seperti apa sih? Apa unsurnya atau tuntutan pemenangannya seperti apa? Jadi kalau jasa harja ini yang salah satu adalah harus ada laporan polisi terlebih dahulu. Kemudian nanti ada surat penjaminan dari jasa harja. Nah, inilah yang nanti akan diklaimkan ke rumah sakit sehingga akan di-cover oleh jasa harja. Tapi saat ini juga Polda Jawa Timur sudah memiliki traffic accident claim system, di mana dalam pelaksanaan korban kecelakaan lalu lintas di rumah sakit yang sudah ada MOU, nanti akan secara otomatis langsung tidak perlu ada pengurusan, dalam arti tidak perlu berputar-putar kemana, selama itu ada kerjasama dengan TACS, Traffic Accident Claim System, nanti akan terkirim data itu dari rumah sakit ke kantor polisi. Nah, di kantor polisi nanti akan menerbitkan laporan polisi nanti akan mengirimkan ke jasa harja. Seperti itu. Nah, nanti akan langsung surat penjaminannya itulah yang nanti akan dikirimkan ke rumah sakit yang terkoneksi dengan TACS. Seperti itu, Pak. Wah, ini sangat masyarakat biar paham, Pak. Karena sepotong-potong itu, Pak. Betul. Sepotong-potong artinya yang paham, kayak kita paham, Pak. Yang nggak paham, yang nggak paham. Sudah
minta pemerintah saja. Betul. Apakah dia pengendali punya SIM, punya surat, atau dia itu memang bunuh diri, kita nggak tahu. Ya, betul. Nah, ini yang harus dipahami. Harus dipahami. Ya, Pak, ya. Betul. Ada persyaratan pengeklaman jasa raja itu ada aturannya. Ada aturannya. Betul. Siap, Pak Kasat. Ini juga ada yang mungkin perlu disampaikan pada masyarakat umum ya, artinya pemirsa semua, khususnya masyarakat Kota Malang. Ya. Di hukum Polresta Malang, khususnya di Lantas Malang Kota ini, Pak. Sampai hari ini banyak, Pak ya, mungkin berapa persen kendaraan roda 2 yang terjadi kecelakaan, mengalami kecelakaan lalu lintas. Ya. Mungkin sampai MD sekian, atau perlu disampaikan pada masyarakat agar satu dan hati-hati. Ya. Seperti apa? Ini kebetulan kita saat ini sedang melaksanakan operasi Patuh Semeru 2024. Nah, dan pada saat pelaksanaan operasi ini ada kecelakaan yang kecelakaannya itu roda 2 yang memang jatuh sendiri, kemudian yang meninggal dunia. Itu ternyata kita melihat, kita juga memprosentase akhirnya. Begitu kecelakaan, jatuh sendiri, meninggal dunia, ternyata yang bersangkutan tidak menggunakan helm. Dan kita menganalisa dan evaluasi dalam 1 minggu ini pelaksanaan operasi Patuh Semeru 2024, tertinggi pelanggaran lalu lintas adalah tidak menggunakan helm SNI. Nah, ini kan membahayakan, mengakibatkan fatalitas kecelakaan yang tadinya kalau misalnya kita tadi berkaca pada kecelakaan lalu lintas yang jatuh sendiri kemudian langsung meninggal dunia karena benturan kepala, apabila yang bersangkutan mungkin menggunakan helm, ini bisa terselamatkan. Nah, kita bisa menyelamatkan generasi-generasi calon pemimpin bangsa nantinya. Apalagi sekarang kan Kota Malang, kita ketahui sendiri bahwa Kota Malang ini merupakan kota yang pelajar, kota pelajar. Ada 62 perguruan tinggi negeri swasta yang ada di Kota Malang, yang mana berarti orang-orang dari luar akan datang ke sini. Nah, ini yang juga kita perlu juga mengedukasi kepada masyarakat bahwa penting tertib berlalu lintas itu untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Seperti itu. Mungkin waktu juga bisa kami sampaikan lagi, Pak. Baru-baru ini apa nanti yang disampaikan oleh masyarakat umum dari Kasatlantas untuk penutup nanti? Ya. Ini yang kami sampaikan adalah saya juga mendukung hukum Polresta Malang Kota, dan Bapak Kapolres sudah mendukung penuh program EMH ini pada Bapak Kasatlantas yang baru, inovasinya ya, ini sangat didukung oleh Bapak Kapolres, ini sangat luar biasa. Seperti apa bisa disampaikan EMH itu apa? Coba disampaikan seperti apa? Ini apa itu mengandung IT atau mengandung unsur apa? Ini mau disampaikan? Baik, kami sampaikan. Jadi bahwa saat ini Polresta Malang Kota sebagai pilot project nasional untuk menggunakan ETLE Mobile Handheld dengan konfirmasi di tempat. Kalau seandainya kita yang kemarin sudah sering mendengar kata-kata ETLE ya Pak ya. Nah, Electronic Traffic Law Enforcement ini yang biasanya itu statis. Contoh di Malang Kota. Di Malang Kota saat ini menggunakan ETLE statis ada di Sabilillah. Nah, jadi akan merekam seluruh pelanggaran lalu lintas yang melintas di Sabilillah itu. Di Borobudur itu ya? Di Borobudur, Pak. Di Jalan Borobudur itu. Nah, di situ ternyata ada muncul satu perilaku baru dari masyarakat untuk menghindari jalan tersebut, Pak. Jadi bukan yang melintas tapi tertib, tetapi ada ETLE di sana, saya nggak mau melintas sana, saya muter. Nah, di sini kan akhirnya penegakan hukum tidak tepat sasaran. Jadi kita kembangkan inovasi-inovasi berikutnya, tetap ETLE seperti itu yang tidak bersentuhan antara petugas dengan pelanggar, tetapi menggunakan gadget atau menggunakan HP. Nah, jadi petugas ini sudah kita bekali HP yang bisa meng-capture pelanggaran dan langsung mengirimkan surat penilangan, surat konfirmasi kepada pelanggar. Nah, kemarin itu EMH sudah pernah dikembangkan di Polda Jawa Tengah, Pak. Nah, tapi yang baru di Malang Kota ini apa sih? Yang baru di Malang Kota ini ETLE Mobile Handheld dengan HP, tetapi bisa dikonfirmasi di tempat. Nanti akan keluar struk. Struk ini berisikan barcode. Contohnya, misalnya di Bromo, Jalan Bromo ini kan sering ada parkir tidak pada tempatnya. Udah ada rambu-rambu larangan parkir, tapi masih parkir di situ. Nah, di sini kita bisa meng-capture, menangkap. Setelah menangkap akan keluar struk. Nah, struknya ini akan kita tempelkan ke mobil. Mungkin di luar negeri sudah ada yang menerapkan seperti itu. Nah, ini
pilot project yang di Malang seperti itu. Mungkin jadi boleh dikonfirmasi langsung, secara langsung pada saat itu juga. Mungkin bukti pelanggaran itu bisa melalui apa Pak? Melalui email atau melalui langsung petugas? Mungkin kantor pos atau apa? Nah, jadi setelah muncul stroke itu akan ditempelkan di mobilnya. Setelah ditempelkan di mobilnya ada barcode. Silakan nanti dibuka melalui HP-nya masing-masing. Jadi sesuai. Kadang-kadang kita mengirimkan surat konfirmasi ke pemilik mobil. Nah ini kan kalau konfirmasi kepada yang mengendarai saat itu kan berarti dia bisa mengonfirmasi pada saat itu juga, ya memang saya yang melanggar walaupun ini mobilnya orang lain, seperti itu. Jadi lebih tepat sasaran. Jadi yang mengemudikan pada saat ini yang melanggar melanggar rambu-rambu dilarang parkir nanti akan mengkonfirmasi. Jadi memang langsung akan dikonfirmasi di tempat, tidak perlu nanti datang. Nah di saat konfirmasi nanti bisa langsung muncul kode briva yang nanti akan dibayarkan seperti itu. Jadi tidak perlu ada petugas, tidak ada lagi nanti namanya titip tilang, dan tidak boleh kita petugas kepolisian menerima titipan denda tilang, tidak boleh lagi. Sekarang semua sudah cashless, kita sangat terbuka dengan masyarakat. Silakan dendanya sekian, itu nanti akan muncul dalam kode briva. Seperti itu. Wah, luar biasa. Ini pemirsa, EMH ini memang sangat membantu keduanya. Artinya salah satu petugas Kasat Lantas sendiri di hukum Polres manapun, dimanapun, ini akan memudahkan akses. Ketika ada pelanggar, tidak harus pelanggar itu pakai sempritan atau mengejar dan sebagainya. Itu sudah tidak efisien. Justru ini mempermudah, mempercepat petugas lalu lintas ketika ada pelanggar, baik itu roda 2 atau lebih. Nah ini suatu temuan atau inovasi baru yang mana Bapak Kasat Lantas ini, Bapak Aris ini luar biasa, yang sudah didukung oleh Kapolres Batu, Pak Kombes Malang, Bapak Kombes Budi Hermanto. Semoga Polresta Malang ini semakin maju, bisa menertibkan contohan di seluruh polres-polres di Jawa Timur maupun nasional. Untuk pelanggaran-pelanggaran ini, apa yang bisa disampaikan terakhir Pak, bisa disampaikan kepada pemirsa semua terkait EMH dan bagaimana visi-misinya ke depan nanti. Monggo Pak. Baik, saya terima kasih banyak atas waktunya. Kemudian saya menghimbau kepada masyarakat Kota Malang khususnya agar ayo kita sama-sama tertib dalam berlalu lintas, jadikan keselamatan itu sebagai kebutuhan dan jadikan tertib berlalu lintas itu sebagai cerminan budaya bangsa khususnya di Kota Malang. Kami mengajak para masyarakat seluruhnya, ayo kita sama-sama tertib berlalu lintas karena ini merupakan kebutuhan kita bersama, dan saya mohon dukungannya. Dari kepolisian mohon dukungannya, karena untuk yang mendukung secara langsung itu memang secara kita banyak bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, mereka mendukung untuk kita sama-sama tertib dalam berlalu lintas, dan mohon bantuan untuk tetap menyuarakan kebaikan sehingga kita dapat membawa Kota Malang khususnya bisa menjadi kota yang tertib, aman, damai, kondusif. Terima kasih. Terima kasih pemirsa, itu tadi wawancara singkat kami terkait podcast kami kepada Bapak Kasat Lantas, Bapak Aris, didukung oleh Bapak Kapolresta. Semoga apa yang sudah dicita-citakan disampaikan kepada masyarakat ini akan ada suatu edukasi baru. SDM masyarakat, pola pengendara yang tertib dan santun di jalanan. Jadi tidak boleh emosi dan sebagainya. Untuk itu pengertian ketika terjadi sampai ada kecelakaan lintas, yang rugi adalah dirimu sendiri, kita sendiri, keluarga dan sebagainya. Untuk itu mari kita sopan berlalu lintas, santun, tertib, mematuhi aturan. Terima kasih, itu sementara yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Posisi kita saat ini adalah edukasi berlalu lintas santun. Terima kasih, apa yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polri, presisi. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih. Wah, luar biasa.